Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh dong on cam dulu ya. Nanti kalau udah mulai belajar, boleh off cam lagi ya. Kalau seandainya sinyalnya tidak berkendala ya, atau kameranya tidak berkendala. Nah, terima kasih Razanul. Hari ini tuh kan ada kegiatan apa tadi? Cerebrum. Pada ikut nggak? Atau ikut setengahnya? Ikut nggak Razanul? Bu. Nyimak. Udah selesai belum Ikut. acaranya sih? Nggak Atau tahu, masih? Bu. Oh, Saya nggak nggak tahu. lanjut. Oke, Wafik ikut yang tadi nyimak Cerebrum juga? Nggak, Bu. Enggak. Yang acara Cerebrum diinfokan nggak oleh wali kelas? Ada info, Bu, di Nggak kelas. ada info yang tadi jam 8, nggak ada info ya. Mungkin ya udah nggak apa-apa. Sebetulnya nggak wajib-wajib banget ya, cuman buat pengetahuan aja. Nanti mungkin kalau belum nyimak, biasanya dikasih link rekamannya ya, atau dari YouTube. Oke, terima kasih Gevira, Wafik, dan Arya. Mungkin sepi karena beberapa join di Cerebrum ya, menyimak di Cerebrum, jadi belum bisa bergabung, nggak apa-apa, tapi ya cuman berempat. Tadi sebetulnya ada juga yang join IPA ya, yang kelas IPA, tapi joinnya ke kelas IPS jam 9, jadi ada yang belajar lebih dulu. Sebetulnya yang nggak jadi masalah karena kebetulan materi kita sama. Nih karena cuman berempat dan kebetulan semua ibu yang ngajar ya, ada request mungkin kita mau bahas apa? Tazanul dari Gevira, Arya, Wafik, ada yang mau request mau belajar apa? Atau ngikutin aja? Lanjutin yang kemarin, Bu, yang akar. Yang akar. Oke, lanjutin yang akar. Kendalanya apa kalau yang akar? Cara ngebuka si akarnya, Bu, masih belum ngerti. Cara ngebuka si akarnya. Oke, mungkin kita review dulu ini ya, aljabar. Nanti kita lanjut ke limit bentuk akar ya. Jadi supaya dasarnya tetap bisa ya. Oke, ada Faras juga, Baran, Arya. Arya ada, Arya? Arya nggak ada suaranya, Arya. Halo, Arya. Susah nih bersuara. Jadi jangan malu ya, kita belajar sini sama-sama. Jangan malu-malu. Oke, terima kasih sudah join tepat waktu ya. Bahkan sebelum pukul 10.30 tadi udah ada Razanul dan Gevira, yang lainnya 10.31, 4.32 ya, nggak apa-apa. Terima kasih kesediaannya, mudah-mudahan dengan adanya belajar ini jadi terbantu ya di kelas, jadi lebih paham. Oke, Bu mau share screen dulu. Ibu mau share screen dulu. Sebelum ke yang akar-akar, Ibu mau ngecek dulu keterampilan kalian di aljabar yang sederhana. Nanti kita bahas. Kok itu 4 sudah. Nah, jadi hari ini rencananya untuk materi dasarnya kita belajar tentang menyederhanakan bentuk pecahan. Nanti setelah itu kita lanjut ke yang limit bentuk akar ya. Kenapa Ibu bahas ini? Ini makan Bu basic gitu. Basic yang tentunya suka dipakai di materi limit ya. Di limit itu kan tadi ada pemfaktoran, ada kali sekawan ya. Tapi sebetulnya operasi-operasi di sana itu kan menyederhanakan bentuk aljabar gitu, terutama yang ada bentuk pecahannya. Nah, mungkin sebelum dimulai boleh dong dijawab dulu nomor 1 dan 2 ya, coba dijawab dulu. Boleh dikotret-kotret dulu ya, Ibu kasih waktu 2 menit deh. 2 menit nanti untuk kita jawab sama-sama. Coba dijawab dulu nomor 1 dan nomor 2, hasilnya berapa. Setelah ini lanjut kita ke limit yang ada akarnya ya. Silakan dijawab dulu 1 dan 2. Ada Syifa juga, oke lumayan agak banyak ternyata ya, mungkin baru pada selesai yang tadi.
Nah, yang baru gabung silahkan dicoba dulu nomor 1 dan 2. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Coba 1 menit lagi lah. Udah bisa kejawab belum nomor 1, nomor 2? Dicoba ya, mengerjakan semuanya harus aktif. Kalau matematika harus banyak latihan. Ini penting ya, menyederhanakan bentuk aljabar karena limit kalau udah difaktorkan kan ada yang kita coret. Nah, itu sebetulnya penyederhanaan bentuk aljabarnya di sana ya. Makanya kita harus betul-betul paham cara menyederhanakan bentuk aljabar. Sudah ada yang bisa jawab nomor 1? Coba raise hand yang sudah bisa jawab nomor 1. Oke, baru Salwa. Razano. Oke, terima kasih. Berdua nih, yang lainnya 3, Wafik. Oke, udah bisa ya. Jadi yang pertama, kalau yang di aljabar itu yang harus kita perhatikan tentu suku sejenis ya. Kalau misalnya kita mau menjumlahkan, mengurangi bentuk aljabar, itu yang bisa dijumlah atau yang dikurangi itu adalah suku-suku yang sejenis. Kemudian ketika kita menemukan bentuk, sedikit review aja dulu ya. Nah, kalau misalnya kita ketemu bentuk A per B dijumlah atau dikurang oleh C per D, itu jawabannya akan menjadi A ini BD, ya, ini AD plus minus BC ya. Tapi dengan ketentuan B dan D-nya itu nggak boleh 0 ya. Jadi ada syarat, ini mungkin yang harus kita pahami ya, BD tidak boleh 0. Kemudian kalau kita punya A per B dikali C per D, ya berarti kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini mudah ya. Sebetulnya yang penting, nah, tapi kalau misalnya ketemu sama yang kompleks, memang kadang jadi lupa lagi ya. Tapi ini yang harus dipegang kuat. Ini sama BD-nya tidak boleh 0 ya. Itu. Nah, sekarang kita ke yang tadi nomor 1, ada yang udah jawab ya. Nomor 1 berapa bentuk sederhananya? Tadi siapa? Salwa yang jawab ya? Iya, Ibu. Ya, berapa Salwa jawabannya? Hasilnya berapa? Min B per C, Bu. Min B per C. Ya, betul ya, Salwa. Sama itu juga Razano sama ya? Ya, Bu. Oke, untuk kelas IPA mungkin ini nggak ada masalah, tapi review lagi ya, khawatirnya ada yang lupa. Nanti kita lanjut ke limit kalau ini memang betul paham. Berarti ini betul ya, ketika kita misalnya mau memfaktorkan, berarti kita fokus sama yang variabelnya itu muncul di setiap sukunya. Di sini kan ada 3B, kemudian ada BX, berarti B-nya kita keluarkan ya. Kemudian di sini ada 3 min X ya. 3B dibagi B dapat 3, BX dibagi B itu X ya. Kemudian ini karena kedua sukunya memiliki C, berarti C-nya keluar. CX dibagi C itu X, dikurangi 3C dibagi C itu 3 ya. Nah, kemudian kita coret. Ini karena lawannya ya. X-nya negatif, yang di bawah positif, 3 yang di atas positif, 3 yang di bawah negatif, berarti kan kebalikannya, berarti jawabannya min B per C. Ya, betul sekali ya, terima kasih Salwa. Jadi udah paham ya untuk soal-soalan seperti ini.
Kemudian yang nomor 2 nih, coba tadi dari Wafik, berapa Wafik jawabannya untuk yang nomor 2? Baru nomor 1, Bu. Oh, baru nomor 1. Rezanul udah nomor 2? Belum beres, Bu, kayaknya. Belum beres. Oke, Salwa udah? Atau yang lainnya? Belum, Ibu masih ngitung. Oke, masih menghitung ya. Yang lainnya silahkan dicoba. Nomor 2. Nah, kalau ketemu sama soal nomor 2 berarti diapain dulu nih? Kan biasanya kalau soal di limit ya, di limit ada penjumlahan fungsi. Berarti kan kalau dapat soal-soal kayak gini, ya misalnya ada limitnya, tanpa limit juga sama sebetulnya, kalian perlu menyederhanakannya terlebih dahulu. Gimana awalnya? Langkah pertama untuk menyederhanakan bentuk operasi penjumlahan yang masing-masing adalah pecahan. Diapain dulu? Diapakan? Arya, diapakan Arya? Atau yang lain yang mau jawab? Yuk aktif ya. Siva, mungkin Siva. Gimana nih jawabannya? Penyebutnya disamain, Bu. Ya, samakan penyebutnya. Berapa penyebutnya berarti? X plus 2, X min 3. Ya, X plus 2, X min 3. X min 3. Itu jadi berapa? Si pembilangnya? Jadi 3X min 3. Ya, 3X min 3. Kemudian ditambah 2X plus 2. Nah, ini udah berarti udah nggak ada masalah ya kayaknya. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya ya. Ini kita review aja sedikit gitu. Sebelum ke limitnya. Ya, nggak apa-apa gitu. Terus dikalikan ya, gimana cara mengalikannya? Kalikan aja kayak biasa ya. Jadi berapa hasilnya? Berapa? 3X min? Min 9. Min 9. Ditambah 2X plus 4. 2X plus 4. Kita lihat nanti ada yang dicoret nggak ya? Sebetulnya nggak mesti dicoret juga sih. Kalau misalnya ternyata memang nggak ada, berarti itu sudah sederhana. Oh, udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Berapa jadinya? 5X min 5. Ini sebetulnya udah sederhana ya bentuknya ya. Ternyata ini tidak perlu ada yang kita coret. Udah sederhana. Jadi kalau bentuk-bentuk pecahan kayak gini, kalian gunakannya KPK. Kalau ini kebetulan kita gunakannya semua faktornya ya, dan masing-masing suku punya satu ini ya, satu jenis fungsi di penyebutnya ya. Jadi ada X plus 2, ada X min 2. Itu kita langsung pakai aja perkalian keduanya. Tapi kalau misalnya ada bentuk kuadrat, kita coba faktorkan dulu, kita ambil dari KPK-nya. Kayak gini nggak ada masalah berarti ya? Nggak ada masalah? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, aman. Berarti kita skip aja kalau tidak ada masalah ya. Jadi yang lainnya sama sebetulnya. Intinya harus bisa menjumlahkan atau mengurangi bentuk pecahan ya dengan menyamakan dulu penyebutnya. Gitu. Kemudian kalau misalnya pembagian, aman ya pembagian? Coba nomor 9, jawabannya berapa? Kita jawab nomor 9 dan nomor 10 deh. Coba dijawab dulu nomor 9. Ntar, Bu, hitung dulu. Ya, boleh hitung dulu. Yang sebagian boleh kerjakan nomor 10 ya. Kerjakan nomor 10. Kalau ini udah, kita lanjut ke materi limitnya ya. Mungkin dari yang soal-soal yang kalian kurang paham. Oh iya, sih Pak. Coba nomor 9 dan nomor 10 dicoba dulu.
Nanti di akhir kita kuis ya, kuisnya tapi nggak yang ini, yang minggu lalu memfaktorkan ya. Khawatirnya Ibu mau ngecek kalian betul-betul bisa atau tidak untuk memfaktorkan ya. Nanti ada kuisis isinya memfaktorkan semua. Jadi khawatir gitu ya kalau misalnya yang memfaktorkannya aja belum bisa, kalian udah dikasih yang lain-lain. Untuk bahan evaluasi ya. Kalau misalnya memang belum bisa, kita nanti latihan lagi. Sengaja disimpan di akhir, harusnya di awal pembelajaran, tapi karena banyak yang baru join juga, biar nggak ketinggalan, biar semuanya ikutan tes ya. Cuma berapa detik satu soal mengerjakannya ya, kalau sudah paham sebetulnya. Udah bisa dijawab nomor 9, jadi jawabannya berapa? Wafik, mungkin Wafik. Saya dapatnya Y X² per 9Z. Berapa? Y kuadrat. XY² XY kuadrat per 9Z. 9. Oke. Coba kita cek ya. X-nya, nah ini sepertinya udah betul ya jawaban Wafik. Jadi X kuadrat Y pangkat 3 dibagi XZ. Ini karena pembagian buat kita tulis sekali dulu aja. Jadi 6 per 18 XY. Jadi X kuadrat dibagi X, X-nya jadi pangkat 1, Y pangkat 3 dibagi Y, Y-nya jadi pangkat 2. Ya, kemudian ini ada 6 dengan 18, ya, masing-masing dibagi 6, jadi dapatnya 3 ya yang di bawah. 3 kali 3, 9, Z-nya, ya, betul ya, jawaban Wafik. Terima kasih, Wafik. Ada yang mau tanya dulu nggak untuk soal nomor 9? Nggak ada ya, kayaknya sudah bisa semuanya ya. Ada yang belum bisa? Greito bisa, Greito karena ini pertemuan pertama, Ibu nggak tahu ya. Greito sudah pahamnya seberapa jauh. Aman ya, Greito kalau soal yang kayak gini? Bu 18 XY-nya dibaginya gimana itu? Oh, 18 X-nya dibaginya gimana? Ini gini aja. Kan kalau yang pembagian perkalian ini kan sebetulnya lihatnya yang sejenis ya. Kalau bilangan berpangkat dibagi sama bilangan berpangkat lagi, itu kan si pangkatnya tinggal dikurang ya. Jadinya ini fokusnya gini aja. Kalau yang untuk X-nya udah bisa ya, Razanul? Ya, X-nya udah bisa. Tadinya ini X-nya pangkat 2 dibagi yang pangkat 1, berarti tinggal pangkat 1. Jadinya pangkat 3 dikurangi aja. Y pangkat 3 dibagi Y, berarti kan Y-nya jadi pangkat 2, kayak gitu. Nah, untuk yang koefisiennya ini ada 6, ada 3, ada 18. Ini kayak kalian mengalihkan seperti biasa aja gini. Ada 6 dibagi 3 sama 18 di bawah ya. Nah, ini kan 6 dibagi 6, 1 ya, 1. Ini 18 dibagi 6, 3. Berarti jadi 3 kali 3, jadi 1/9 gitu. Paham nggak? Iya, Bu, paham. Paham ya? Jadi untuk yang variabelnya, berpangkat, itu pangkatnya tinggal dikurangi aja gitu ya. Kalau pembagian, ini kan pembagian ya. Ini kan dibagi 18 XY per 6. Kalau pembagian itu kan kebalikannya dari perkalian, maka kita bisa tulis 6 per 18 XY. Jadi X pangkat 2 dibagi X, Y pangkat 3 dibagi Y. Nah, ini Z, karena dia kan nggak ada temennya, sendirian di penyebut, ya udah per Z aja. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Ya, tipe-tipe soal kayak gini gitu ya, belum ke limit, tapi kan ini penting sekali ya, basic yang betul-betul penting gitu, dan selalu kita pakai di setiap materi matematika ya, jadi ini nggak boleh sampai lupa. Makanya kita belajarnya ini dulu. Nanti 30 menit, jadi kita belajar 1 jam, 30 menitnya basic, 30 menitnya kita pelajaran sekolah ya, biar seimbang. Oke, satu lagi mungkin ya, nanti yang lainnya bisa dicoba. Nomor 10, X kuadrat ditambah Y kuadrat per X plus Y dibagi X per Y ditambah Y per X. Di sini
ada per gitu ya, terus dibagi lagi gitu. Gimana caranya? Kali, Bu. Kali ya. Jadi kalau ada yang seperti ini sebetulnya kita ngerjainnya boleh nulisnya dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi X plus Y. Ini kan pembagian ya per. Kalian kalau misalnya bingung terlalu banyak per, boleh ditulis gini aja, dibagi X per Y ditambah Y per X. Nah, tapi ini kan nggak boleh kita langsung tukar ya. Karena tadi pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Terus kalian langsung ditukar aja. Y per X gitu. Jangan dulu ditukar ya. Tapi ini harus kita selesaikan dulu. Disederhanakan dulu yang ininya. Nah, ini harus kita sederhanakan dulu. Jadi berapa? Jadi berapa penyebutnya? Jadi berapa penyebutnya? Jadi berapa? Bu putus-putus, Bu, suaranya. Oh, suaranya putus-putus. Oke, sebentar. Ibu off cam aja dulu ya. Sekarang masih putus-putus nggak? Udah enggak, Bu. Udah nggak ya? Ibu off cam dulu mungkin jaringannya ya. Tadi bagus padahal pagi-pagi. Ya, betul ya. Gevira, YX atau XY. Sebetulnya nggak masalah kalian mau nulis YX, mau XY boleh. Berarti si penyembilangnya jadi berapa? XY dibagi Y dikali X. Jadi berapa? Masih putus-putus? Kalau nggak putus-putus dijawab ya. Berapa nih si pembilangnya? XY dibagi Y. Kemudian X dikali kuadrat X. Y, Ya, bukan, Bu? X kuadrat plus Y. Y apa? XY dibagi X dikali Y kuadrat ya. XY dibagi Y itu kan X. X kali X, X kuadrat. XY dibagi X itu Y. Y kali Y, Y kuadrat. Sampai sini paham? Bu. Ya, kemudian kalau udah seperti ini baru boleh kita tukar ya, kita kali. Jadi ini XY, bawahnya X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini boleh dicoret. Mana yang dicoret? X kuadrat tambah Y. Nah, ini ya, coret. Kalau ini nggak boleh dicoret XY dengan X plus Y. Karena ini ada operasi penjumlahan. Jadi hati-hati ya, kadang suka ada yang main coret-coret aja, padahal nggak dilihat di sini ada operasi penjumlahan. Ini karena ini udah serupa, X kuadrat plus Y kuadrat, itu boleh kita coret. Jadi jawabannya XY per X plus Y. Udah selesai kayak gitu. Dan ini dipakai di limit ada ya, tipe-tipe soal kayak gini. Gitu untuk pendahuluannya, basicnya. Ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang masih bingung, ada yang pengen dibahas, boleh tanyakan, silahkan. Kira-kira ada yang perlu dibahas nggak? Ada nggak? Atau cukup? Sudah, Bu. Sudah cukup. Oke, kalau udah kita masuk ke materi sekolah ya. Ada yang mau dibahas, mau request dari kalian boleh. Yang dibahasnya yang mana kira-kira yang perlu dibahas? Bentar ya. Ada yang perlu dibahas kira-kira nomor berapa? Gak ada, udah bisa. Ada nggak? Halo? Dengar, Bu. Kalau yang dari yang materi sekolah ada yang pengen dibahas? Materi sekolah ada yang pengen bahas nggak? Sebentar. Ada, Bu.
Ada? Nggak ada? Ada. Ada. Nomor berapa? Yang mana? Sebentar. 03. Ya, limit. Yang mana, Mas? A03. A05. A05. Oke, sebentar. A05. Cek dulu ya. A05 itu yang mana sih? Lupa jadinya. Oh, A05 mah limit fungsi tahingga. Yang kemarin. Sebentar, Ibu cek dulu untuk yang A05. Ada lagi yang mau ditanyakan selain A05? Belum ada. A05 itu yang mana sih? Yang Ada di modul, Bu. ya, oke sebentar. Yang tahingga ya. Oke. Ibu share screen lagi. Yang ini. Yang ini. Iya, Bu. Oke. Sip. Kita bahas 30 menit untuk materi sekolah ya. Mudah-mudahan basicnya bisa dipahami ya. Jadi itu kalau banyak latihan aja sih, banyak latihan untuk aljabar-aljabar. Oke, Ibu review sedikit untuk yang limit menuju tahingga. Nah, kemarin kan sudah disimpulkan, mungkin ya, sudah disimpulkan bahwa untuk mencari limit yang bentuknya kalau disubstitusi itu menghasilkan tahingga per tahingga, langkah yang pertama itu sebetulnya kita hanya, langsung disimpulkan aja ya, kita hanya membandingkan variabel tertinggi di pembilang dan penyebut. Nah, kalau misalnya pembilang tuh yang di atas ya, yang di atas itu lebih besar pangkat tertingginya dibandingkan penyebut, maka jawabannya apa? Kalau pangkat tertinggi di pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi di penyebut, jawabannya apa? Nilai limitnya? Masih ingat nggak? Kalau misalnya kita punya limit sebentar. Kita misalnya punya limit X menuju tahingga, misalnya ada AX N gitu ya, ditambah B gitu kan, X pangkat N-1 dan seterusnya gitu ya, dibagi oleh P X pangkat M ditambah Q X pangkat M-1 dan seterusnya. Nah, nilai limitnya itu kan ada 3 macam ya. Nilai limitnya itu bisa 0, gitu kan ya. Bisa tahingga, bisa juga upper P. Ya, kalau 0 itu kalau apa? Nilai 0 kalau, ingat nggak? 1 dibagi 0. Kalau kelas lain udah belajar sampai sini belum? Yang IPA 1 sampai IPA 1, IPA 5, IPA 6 udah belajar ini belum? Halo, IPA 1 ada? Greito ya, Greito IPA 1 udah belajar ini belum, Greito? Atau IPA 6 itu siapa? Fahda, Salwa udah belajar ini belum? Halo, adakah kalian atau tidak kedengaran? Lupa Ibu, kayaknya udah. Udah, oke. Review ya. Kalau misalnya 0 itu ketika M-nya lebih besar dari N atau N lebih kecil dari M.
Kalau tahingga itu ketika M-nya lebih besar dari Bu, M sama N tuh apa? M sama N tuh variabel pangkat yang paling tinggi gitu. Kalau upper P itu ketika M-nya sama dengan N. Kita lihat ya. Variabel pangkat tertinggi di pembilang. Min X pangkat 2 ditambah 2X min 1. Pangkat tertingginya berapa? 2. Pangkat tertingginya 2. Yang ini kan pangkat tertinggi. Kalau yang bawah min 4X kuadrat, berarti pangkat tertingginya berapa? 2. 2. Nah, berarti kalau sama-sama 2, kondisinya yang mana? Yang 1, yang Upper 2, P. atau yang 3? Yang upper 3. P, yang ketiga ya. Berarti jawabannya teh upper P, nilai limitnya teh upper P. A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari variabel pangkat yang tertinggi. Berarti di sini yang jadi A yang mana? 2X. Yang jadi A yang mana? Yang pangkatnya paling tinggi tadi yang mana? Min X Min kuadrat. X ya, min X kuadrat. Koefisiennya berapa min X kuadrat? Negatif 1. Negatif 1. Ini negatif 1 yang jadi A gitu per. Nah, P-nya itu, si P itu adalah sama kayak tadi ketentuannya. Koefisien dari variabel yang punya pangkat paling tinggi di penyebut. Nah, berarti berapa min 4X kuadrat? Koefisiennya berapa? Negatif 4. Negatif 4. Gitu. Jadi jawabannya D. D1 per 4. Gampang ya? Jadi kita sebenarnya acuannya ini. Kalau misalnya lebih besar pangkat tertinggi di penyebut, jawabannya 0. Kalau lebih besar pangkat tertingginya di pembilang, jawabannya tahingga atau min tahingga. Bisa ya. Bisa tahingga, bisa min tahingga, tergantung koefisiennya positif atau negatif. Kemudian kalau sama, kita lihat koefisiennya aja jadi upper P. Udah bisa? Udah paham untuk soal nomor 1? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Bu, Ya. jadi kalau pangkat yang di bawahnya lebih gede itu jadi itu apa namanya? Jawabannya jadinya kalau yang lebih gede di bawah jadinya 0. Jawabannya. Soal tahingga gimana, Bu? Kenapa? Kalau misal jawabannya jadi tahingga gimana? Jadi tahingga, contohnya misalnya gini. Bentar, Ibu tulis dulu. Kalau ada soal lain, limit X menuju tahingga, misalnya pertanyaannya tetap sama. Min X pangkat, cuman ini aja beda ya. Min 2X min 1 misalnya. Min 4X pangkat 2. Nah ini lihat, pangkat tertingginya itu ini 3, ini pangkat tertingginya 2. Nah berarti kan lebih besar di pembilang. Kalau lebih besar di pembilang, berarti jawabannya yang mana kasusnya? Berarti yang mana? 1, 2, atau 3? 2. Yang kedua jawabannya adalah Yang ke 1, Bu. yang ke 1, yang kedua. Yang ke 1 ya. Jawabannya adalah kenapa ini teh? Jawabannya adalah tahingga. Gitu aja. Itu siapa? Zaki. Jawabannya tahingga. Udah selesai. Tahingganya sebetulnya tahingga negatif. Kenapa tahingga negatif? Karena ininya negatif. Bu. Ya. Yang solusi 1 sama 2 itu bukannya sama. Cuman N sama M-nya yang dipindahin. Gimana maksudnya? Oh iya, salah nulis. Salah nulis, terima kasih. Tadi siapa yang bilang? Oke, bentar. Oke, terima kasih Razanul. Ini salah nulis ya, harusnya mah. Oke, sorry. Ini teh harusnya apa coba? Salah nulis ya. Harusnya apa?
Oh, itu mah kayak ditukar aja ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Ini harusnya N lebih besar dari M gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih Razan, Nur, dan siapa tadi yang ngasih tahu. Oke, jadi itu ya. N lebih kecil dari M. Ini N lebih besar dari M. Gitu ya. Oke, terima kasih ya. Udah ada yang jeli banget nih. Ada pertanyaan, jadi kita hanya membandingkan aja kalau pembilang lebih besar. Oh ya, sebentar. Putus-putus. Dan nih kuotanya banyak ya. Masih putus-putus nggak sekarang? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Ya, sinyal ya. Kalau Ibu sebenarnya nggak pakai WiFi, jadi pakai kuota HP. Tapi sebetulnya udah diisi penuh ya, dan 4G juga. Tapi ya kadang kayak gitu. Kalau lagi bagus-bagus, kalau lagi jelek-jelek. Kalau putus-putus lagi bilang ya. Terima kasih Jaki. Sekarang Jaki sudah lebih kedengeran, Jaki. Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas ya? Jadi kita hanya membandingkan saja pangkat tertingginya di pembilang. Kalau lebih besar di pembilang, jawabannya tahingga. Tahingganya bisa positif, bisa negatif ya. Tapi ada juga sih yang menyamakan. Ya, udah jelas Jaki? Udah jelas, Zaki? Oh ya sudah jelas Bu. Bu tadi putus-putus. Oke, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau nomor 2, jawabannya berapa? Sama ini juga ya, fokus di pangkat yang paling tinggi. Pangkat paling tingginya berapa berarti untuk soal nomor 2? Berapa pangkat paling tingginya? Ini sebentar ya, ke ini. Nomor 2, pangkat paling tingginya berapa? 3, Bu, sama. 3. Nah, si pangkat 3 ini buat semuanya kan ya. Nah, ini kan berarti buat si ini ya. Ini juga pangkat 3-nya juga sama buat ini juga kan. Ya ini kalau 1 dipangkatkan 3 kan dia tetap nggak ada variabelnya ya. Nah, berarti pangkat tertingginya pangkat 3. Berarti kalau misalnya pangkat tertingginya pangkat 3, dua-duanya kan pangkat 3. Berarti ini kita tinggal menghitung koefisiennya aja. Berarti koefisiennya berapa? Ini kan sebenarnya kalau ya 8 ya. Ini kan sebenarnya kalau misalnya mau kita uraikan, ini tuh kan jadi limit X menuju tahingga 2X min 3 gitu ya. 2X min 3 dengan 2X min 3. Itu ya. Kemudian ini juga jadinya 3X plus 1. Ini 3X plus 1. Gitu kan. Ini 3X plus 1. Nah, berarti kan kita fokusnya sama yang pangkat paling tinggi aja ya. Nggak usah semua dihitung. Capek gitu ya. Ini berarti kita tinggal 2X-nya itu pangkat 3 dibagi sama 3X-nya pangkat 3. Berarti koefisiennya jadi berapa? 8 per 27. Ini mah udah bisa ya. Ini juga udah dibahas di kelas. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Atau ada yang mau tanya dulu mungkin? Nomor berapa? Belum ya kayaknya. Nah, ini kalau ini udah bisa langsung dijawab nih. Jawabannya berapa nih kalau nomor 3? Kalau nomor 3 jawabannya berapa? 0. 0 gitu ya. Nah, ngerti Jaki kenapa 0? Karena tadi pakai rumus yang tadi. Iya, yang tadi ya, ini pangkatnya yang di bawah lebih besar ya daripada yang pembilang. Jadi jawabannya 0. Nah, gampang gitu. Ini nggak usah dihitung. Ya, nggak usah dicoret atau dikotret ya. Kayak gitu. Jadi kita hanya membandingkan saja. Nomor 4. Berapa pangkat tertinggi di pembilang? Kita tandain dulu. X plus 1. Mana yang pangkatnya paling tinggi? 1. Ya, pangkat 1 ya. Ini
yang pangkat 1. Kalau yang di penyebut pangkat berapa yang paling tinggi? Pangkat 2. Pangkat 2 tapi ada akarnya. Kalau pangkat 2 ketemu akar jadi pangkat berapa? 1. Pangkat 1. Jadi ini sebetulnya pangkat 1 bukan pangkat 2. Mana lagi yang pangkat 1 di penyebut? Selain akar X kuadrat. Ada lagi nggak yang pangkat 1? 2X. 2X. Sampai sini paham? Ya, jadi kita lihatnya jangan sepotong-sepotong ya. Mentang-mentang ada X pangkat 2, oh berarti dia pangkat 2, tertingginya 2. Tapi di situ ada akar. Jadi kita harus perhatikan ada akar kah atau ada pengalih yang berapa gitu ya. Jadi kayak yang sebelumnya, seperti yang sebelumnya nomor 2. Kita nggak bisa bilang, oh ini yang pangkat 1, tapi ini ada pangkat 3, berarti gimana dong? Oh berarti pangkat tertingginya jadi pangkat 3 sekarang, kayak gitu. Ini juga sama ya. Ada pangkat 2 tapi ketemu akar jadinya pangkat 1. Nah, kalau udah seperti ini, kita ambil yang pangkat 1, kita tulis ulang semua yang pangkat 1 ya. Jadi limit X menuju tak hingga pangkat 1 kan yang di bawah juga pangkat 1-nya 2X sama dikurangi akar X kuadrat. Yang lain-lainnya nggak usah ditulis biar nggak pusing. Paham nggak sampai sini? Jadi kita fokus ke yang pangkat tertinggi aja, karena katanya tadi pangkat tertingginya pangkat 1, berarti kita tulis ulang semua yang ada pangkat 1-nya, yang ada X-nya, yang ada variabel X pangkat 1. Gitu. Jelas nggak? Jelas? Jelas, Ibu. Oke, kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal sederhanakan aja. Nah, kan itu tadi, menyederhanakan bentuk aljabar ya. Ini X dibagi 2X. Kalau akar X kuadrat jadi berapa? X. Jadi X. Jadi di sini jawabannya berapa? X per X. X per X. Jadi limit X menuju tak hingga X per X. Berapa koefisiennya? 1. Iya, 1 ya, 1/1 gitu ya. Jadi jawabannya ya sudah 1 gitu. Jelas nggak? Jelas, Bu. Ya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Belum ya? Belum yang ada, mau Ibu. Belum ada. Oke, nomor 5 nih. Nomor 5. Gimana mengerjakannya nomor 5? Apa dulu yang harus dikerjakan? Menyederhanakan dulu ya, menyederhanakan bentuk aljabarnya dulu. Sederhanakannya jadi gimana? Limit apa? Limit X menuju tak hingga. Ini diapain dulu nih? Diapain dulu? Ada 3 min X, terus ada pecahan. Kira-kira diapain dulu? Dikepecahanin Bu dua-duanya. Ya, disamakan dulu ya, dibuat kepecahan ya, kepecahan dua-duanya. Berarti di sini penyebutnya jadi X plus 5 ya. Nah, berarti X plus 5 dikali 3 min X di sini. 3 min X dikali X plus 5. Ini sebelahnya tetap. Tuh. Jadi berapa? Jadi berapa? Ini 3 min X dikali X plus 5. 3X plus 15X. 3X plus 15X. Terus?
min X kuadrat Min X kuadrat, terus plus, min 5X. min 5X. Oke, min 5X. Min 5X. Ini tetap ya, X kuadrat min 2X per X plus 5. Nah, ini kalau kita lihat yang pangkatnya ini sederhanakan dulu aja. Berarti jadi min X atau enggak? Kalau disederhanakan jadi berapa? Coba disederhanakan dulu. Ini habis ya? Ada yang habis ya? Yang mana yang habis? Ya, ini habis. Nah, ini sama ini habis. Jadi sisanya tinggal berapa sekarang? Min 2X. Min 2X. Min 2X. Nah, langsung aja lah. Min 2X itu kan ini ya, 3X dikurangi 5X min 2X. Min 2X dengan min 2X jadi berapa? Habis. Min 2X dikurangi 2X jadi berapa? Min 4X. Min 4X. Min 4X terus? Plus 15X. Oh, ini ada 15X ya. Ini Ya. 15X apa 15 sih? 15 aja ya harusnya. Ya, bener nggak? Oh iya. Ya, plus 15 per X min X plus 5. Berapa jawabannya berarti? Sekarang pangkat tertingginya jadi pangkat berapa? 1. Pangkat 1. Udah kelihatan pangkat 1. Berarti lihat koefisiennya. Berapa koefisiennya? Min 4 per 1. Min 4 per 1. Jawabannya adalah min 4. Gitu untuk yang tahingga per tahingga. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kita hanya membandingkan aja variabel pangkat tertinggi di pembilang dengan variabel pangkat tertinggi di penyebut. Kalau lebih besar di pembilang jawabannya adalah berapa? Kalau lebih besar di pembilang jawabannya? Jawabannya kalau lebih besar di pembilang pangkat tertingginya berarti jawaban limitnya adalah 0. lebih besar di pembilang tahingga. Kalau lebih besar di penyebut 0. 0. Kalau sama A per P ya, atau sebetulnya ini ya bisa dibilang itu koefisien dari pangkat yang paling tinggi di pembilang dan penyebut. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin dari kalau nggak ada ini mah buat nanti lagi aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan yang tentang limit tahingga, kira-kira nomor berapa yang udah perlu dibahas? Bu, Ya. Kenapa? saya mau nanya yang nomor tadi. Nomor berapa? Yang barusan dibahas tadi. Yang nomor 5 ini. Itu kenapa min 4X, Bu? Bukan. Bukan ini. Bukan 4. Oh, dari sini Zaki 3X dikurangi 5X ya. 3X dikurangi 5X berapa? Min 2. Min 2. Min 2 apa? Min 2X kan ya? 2, ya min 2X. Min 2X dikurangi 2X gitu, Zaki. Oh, ya, Bu. Nah, jadi min 4X. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan dari Razano atau yang lainnya? Ada lagi yang perlu dibahas? Ini kalau kita bahas lagi nomor 6 jadinya panjang ya. Nomor 6 sampai 10 jadinya panjang lagi. Ada lagi yang mau dibahas? Udah cukup? Sudah, Bu. Udah cukup. Ada yang lain lagi mungkin pertanyaan?
Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti terakhir kita review faktor ya. Memfaktorkan, khawatir memfaktorkannya malah nggak bisa gitu. Sudah cukup ya? Siva, ada pertanyaan Siva? Siva, ada yang mau ditanyakan Siva? Cukup Siva? Ini pada masih ada nggak ya? Nanti on cam dulu ya sebelum selesai. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan sebelum ditutup ya, sebenarnya masih ada waktu. Boleh nggak Bu kalau nomor 6 dibahas Bu? Nomor 6. Nah, ini. Oke, boleh sedikit atau ya? Sedikit. Bu, Kenapa? Kenapa Zaki? nomor 6 boleh dibahas Bu? Iya, boleh. Putus-putus suaranya? Enggak. Oke, nomor 6 ya. Kita bahas sedikit nomor 6. Nomor 6 sebenarnya gini. Ada rumus ya. Untuk bentuk-bentuk soal yang seperti ini. Ini belum sempat kebahas semua di kelas mungkin ya. Kalau misalnya kita punya bentuk umum limit X menuju hingga ya, ada akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, nilai limitnya itu, adalah B min Q per 2 akar A. Tapi khusus yang A-nya sama dengan T ya. Jadi karena ini sama, ini kan sama nih. Ini sama, koefisiennya sama. Jadi kita rumusnya langsung pakai ini aja. B min Q per 2 akar A. Tapi kalau bentuknya sudah seperti ini. Kalau misalnya belum, misalnya kayak nomor 7. Nomor 7 kan belum ya, belum bentuknya belum akar. Berarti ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk akar. Kalau diubah ke dalam bentuk akar, berarti ini harus kita hitung dulu begini. Dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Nah, yang ini kita lihat. B min Q per 2 akar A. Hasilnya tuh. Berarti jawabannya berapa? Tulis B-nya berapa? Di sini yang jadi B-nya berapa berarti? Min 4 ya. B. Q-nya berapa? 2 gitu. Per 2 akar A-nya berapa? X 1 ya. 1. Ya udah jawabannya negatif 6 dibagi 2. Negatif 3. Gitu. Jadi tapi bentuknya harus seperti ini dulu. Harus seperti ini dulu bentuknya. Ini rumus cepat ya. Nah, kalau konsep dasar kita pelajarinya di kelas aja. Ini harus bentuknya seperti ini dulu. Kalau belum, berarti harus diubah dulu. Ya, ini kan belum akar nih. X plus 3 kan belum bentuk akar. Nah, berarti harus dibuat ke dalam akar. Kalau dibuat ke dalam akar, berarti X plus 3-nya harus dikuadratkan dulu. Nanti ini dihitung hasilnya. Nah, dikurangi sama yang ini. Gunakan rumus lagi. B min Q per 2 akar A. Kebayang nggak? Bayang Bu. Ya, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Ini berarti harus kita kalikan dulu. Sama caranya rumusnya B min Q per 2 akar A. Ini juga sama. Harus kita akarkan, kita kuadratkan. Ya, yang ini berarti harus ini tuh jadi X min 2 dikuadratkan. Jadi berapa hasilnya? Gitu. Yang ini juga jadi min akar 3X min 1 kalau ini ya dikuadratkan. Kenapa negatif 1? Karena ini nggak pakai tanda kurung. Ya nanti mungkin kita lebih jelaskan di pertemuan berikutnya. Itu aja mungkin ya untuk hari ini cukup. Kebayang tapi ya. Ya dicoba dulu aja. Dicoba dulu aja. Kayaknya sekian untuk hari ini. Tapi sebelumnya Ibu pengen kalian mengerjakan dulu pemfaktoran ya untuk review sedikit.
Nah, kalau memfaktorkan kan sebetulnya gampang, tapi khawatirnya gampang itu malah jadinya nggak nyoba gitu ya. Sebentar. Ibu ini dulu. Assign dulu ya, sebentar. Klasik. Continue. Sebentar. Ya, silakan disiapkan quizzes ya. Kita mau pakai quizzes. Silakan join di sini, boleh? Razanul, Wafik, Gevira, ini aja sih, ini review aja, materi gampang memfaktorkan. Ibu pengen ngecek kalian betul-betul bisa memfaktorkan atau belum bisa ya. Kalau belum bisa nanti kita ulangi lagi. Atau misalnya Ibu kasih latihan soal memfaktorkan. Harusnya ada 13 ya. Silakan join. Baru 2, 3, 4, 5. Kita tunggu sebentar ya. 1 menit lagi mungkin. Baru Zaki, Razano, Raihan, Salwa, Gevira. Ini yang lainnya kemana? Masih ada atau enggak? Ini sekalian buat absen juga sebetulnya ya. Jadi khawatir kalau misalnya off cam itu kalian nggak dengerin ya. Nah, kelihatan kan dari sini, dari quiz. Kalian menyimak gitu ya, instruksi yang diberikan. Oke, 8. Ada lagi? Wafik, udah belum Wafik? Wafik, ayo Wafik, bisa? Wafik sudah join. Oke, ya, loading. Oke, Arya udah join, Arya. Ayo Arya. Terus, tadi Bu tunggu sebentar lagi ya. Baran, Nizar sudah. Fahda udah belum? Fahda sudah. Oke, Arya ya, Arya, ayo, halo Arya. Oke, ada berapa orang nih? 10. Oke, Ibu start aja. Silakan Arya join, Arya. Ya, gampang ya memfaktorkan. Yuk dijawab. Buat evaluasi juga. Jadi nanti ada laporannya ya, kalian dapat nilai memfaktorkan sekian. Ayo Arya join, segera Arya. Nah, makasih Arya sudah join. 12 berarti yang belum siapa ya? Salwa, Siva ada nggak ya? Siva ya, join Siva. Siva ya, join Siva. Join quizisnya. Oh, quizzes, Bu. Sebentar ya, Bu. Tadi dari luar. Oh gitu, oke. Dia yang belum join siapa nih? Greito belum join ya, Greito. Ayo. Ayo Greito, mana nih Greito?
Oke, Fahda nggak apa-apa kalau nggak bisa join ya. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya, Fahda. Bentar, udah pada selesai belum ya? Oke, belum ya, belum. Oh, baru Arya. Wah, Arya betul semua ya. Berarti Arya udah betul-betul paham ya memfaktorkan. Yang lain masih ada yang salah, berarti perlu latihan lagi. Nanti Bu kasih soal untuk latihannya ya. Oke, yang udah selesai boleh on cam dulu. Mau Ibu screenshot ya buat data kehadiran hari ini. Silakan Arya dan siapa yang udah selesai dinyalakan dulu. Razano, kenapa masih ada yang salah, Razano? Ada kendala? Waktunya Bu kecepatan. Oh, waktunya kecepatan. Emang sengaja ya kan biar kalian harus cepat tepat ya istilahnya ya, cepat tepat. Jadi nggak sekadar bisa tapi memang harus cepat mengerjakannya ya. Udah nggak apa-apa, berarti tinggal dilatih aja untuk waktunya ya. Tapi sudah paham ya, Razano ya? Paham Bu. Oke, paham. Harus pakai kotetan, Bu. Nah, terlalu cepat. Nggak harus pakai kotetan. Ya, betul. Ya memang sengaja ya dibuat agak cepat. Oh, nggak apa-apa, Arya. Kalau hari Sabtu, Amip itu nggak formal harus pakai seragam gitu ya. Nggak usah pakai seragam karena memang hari libur. Kan ini tambahan belajar. Iya, Ibu screenshot dulu ya. Baru join, baru muncul nih fotonya. Sebentar, Ibu cek dulu. Oh ya, sudah banyak yang buka kamera. Ibu nyalakan lagi sebentar ya. Sebentar. Oke, sudahlah cukup ya untuk hari ini. Ya gitu aja ya, bentar. Untuk hari ini kayaknya cukup. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Mudah-mudahan dengan belajar ini bisa terbantu ya di kelas, jadi lebih mudah memahami. Jadi kita memang targetnya seperti itu ya, belajar basic, kemudian belajar materi pelajaran di kelas. Terbantu nggak? Merasa terbantu nggak dengan adanya Amip? Terbantu ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan manfaat ya. Oke, terima kasih Bu Tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang belum selesai kuisnya boleh dilanjutkan aja ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya.